Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena rahmatnya kita bisa berkumpul pada malam hari ini di acara Mancing Sastra yang ke berapa Pak? 34. Kenapa saya membahas sastra anak? Yang pertama, sastra anak itu kan sastra karya tulis yang berisi tentang masalah kehidupan anak, sehingga dapat memberikan pemahaman dan informasi yang lebih baik lagi bagi kehidupan sang anak. Nah, di era yang serba modern ini, terutama bagi anak-anak, kita kehilangan di mana permainan tradisional, terus perpustakaan sekolah itu sepi. Jadi anak-anak itu lebih bermain dengan mereka sendiri, yaitu bermain dengan HP mereka masing-masing. Mereka berkumpul tapi tidak berkomunikasi, seperti itu. Sebenarnya saya sedikit pemahaman sastra anak itu saya sedikit sekali, tapi karena kepedulian saya terhadap anak-anak itu lebih besar, jadi saya ingin mengangkat tema ini. Saya mengambil tema perkembangan sastra anak di Bangkalan. Tadi malam saya konsultasi dengan Pak Rus, terus saya mencoba komunikasi dengan Pak Muri dan Pak Buyung. Tadi malam gagal dengan Pak Muri, tapi alhamdulillah tadi pagi beliau bisa dihubungi. Saya mendapatkan beberapa informasi karena saya tidak ingin meraba-raba tentang perkembangan sastra anak di Bangkalan. Yang saya dapat dan yang saya terka sejauh ini, memang sastra anak menurut beberapa pengamat sastra di Bangkalan, pergerakan sastra anak masih terbilang minim. Pertanyaannya, kenapa? Mungkin itu yang jadi pertanyaan kita bersama. Apakah sastra anak ini tidak menarik, atau memang bukan genre dari para sastrawan itu sendiri? Itu pertanyaan saya. Hal ini dapat kita lihat dari beberapa karya yang sudah diterbitkan atau sudah dibukukan. Sejauh ini hanya ada beberapa yang menulis tentang sastra anak. Yang saya ketahui, yang kemarin sudah pernah dibahas beberapa bulan yang lalu dari Mancing Sastra juga, ada Pak Buyung dengan karya Berlibur ke Kampung Batik Madura, dan karyanya Kak Anwar Sadat dengan Penunggang Kerapan Sapi. Nah, saya sedikit berterima kasih kepada beliau. Kenapa? Karena dengan adanya dua karya ini, setidaknya ada pergerakan. Dan sekalipun saya tidak tahu apa tujuannya mereka menulis sastra anak, walaupun mungkin dari segi penjualan atau apa terserah tapi menurut saya karya-karya ini menyelamatkan sastra anak di Bangkalan. Nah, tujuannya, kalau pendapat saya pribadi, mungkin untuk memperkenalkan budaya dan tradisional Madura, khususnya yang ada di Bangkalan. Yang pertama ada Batik Tanjung Bumi yang dari karyanya Pak Buyung, dan ada Penunggang Kerapan Sapi, yang dimana dalam isi cerita tersebut kita dapat nilai-nilai moral dari sportivitas, dari bagaimana cara menghargai jerih payah mereka untuk menang. Jadi nilai-nilai moral seperti itu dapat diserap oleh anak-anak.
agar anak-anak itu tidak mudah menyerah. Dan yang saya dapat dari karyanya Pak Bujung ini adalah bagaimana melestarikan budaya membatik di Bangkalan. Karena saya yakin beberapa dari generasi kita itu tidak banyak yang tahu bagaimana caranya membatik, dan termasuk saya sendiri. Adapun karya yang terakhir yaitu dari Nofren Diandra Neila Marsha, itu yang DPR. yang berjudul Ayah yang Terang, Bunda yang Bersinar, Kakak yang Menjagaku. Sekalipun buku antologi puisi ini, saya berharap dan kita pun berharap ada nilai-nilai yang lain setelah buku antologi puisi ini terbit. Tapi pada kenyataannya sampai sejauh ini tidak ada seusia Neila baik dalam sastra anak ataupun sastra remaja yang menerbitkan buku antologi puisi. Yang saya tanya kepada anak-anak ataupun kepada remaja-remaja yang lain, dan mereka bertanya kepada saya, apa gunanya kalian, apa gunanya kakak menulis, apa gunanya mas menulis, seperti itu. Toh itu hanya berbentuk buku. Saya sering menemukan hal-hal semacam itu, terutama dalam lingkungan saya yang ada di Pantura sana. Ya mungkin karena perbedaan pemikiran atau apa, tapi saya memaklumi karena orang memiliki pemikiran masing-masing. Jadi ketika kita mendengar seorang anak berumur 8 tahun, seorang Neila ini, jadi harapan saya ketika kita menjadi ruang bagi mereka, setidaknya walaupun kita tidak memaksa, dari apa yang kita lakukan akan ada regenerasi di masa yang akan datang. Kalau kata orang dulu, 1000 benih kita tanam walaupun tidak tumbuh 999, setidaknya ada satu yang muncul ke permukaan. Seperti itu. Mungkin ada itu saja yang bisa saya sampaikan. Terus terang saya guru. Monggo, mungkin ada tanggapan kepada siswa, mulai dari dongeng Nabi, terus kayak fabel itu banyak. Cuman itu memang kendalanya itu pengimplementasian bacaan tersebut pada anak gitu. Mungkin saking dari banyaknya materi ajar dari guru itu sendiri, sehingga ruang untuk menyampaikan bacaan itu sendiri sangat sulit. Sekalipun di situ ruang perpustakaan sudah disediakan, tapi yang namanya anak-anak sekarang, terutama di Bangkalan itu sendiri, tidak tahu. Saya cuma memfokuskan diri di ruang lingkup sekitar sebuah lembaga aja. Jadi percuma suplai buku yang saking banyaknya untuk anak-anak itu dari kementerian itu tidak terpublikasikan ke anak-anak. Itu sebenarnya sih sastra anak, karena judulnya ini perkembangan sastra anak di Bangkalan, ada dua persoalan di sini. Satu pelaku, dua objek yang menjadi sasaran itu sendiri. Kalau bacaan sih saya pikir terus TV. Apakah mau buku ini? Kita bangun literasi, kita mengumpulkan anak-anak, tapi goalnya itu sedikit sekali. Mungkin Mas Salman selaku penggerak literasi di kampungnya juga tahu sendiri kesulitan atau hambatan kita itu untuk memberikan ruang di sana.
Jadi pelaku dan sasarannya itu sendiri. Kalau mengingat sastra anak ya, dulu waktu anak-anak saya ingat buku bacaan itu Siksa Neraka. Nah, Itu termasuk sastra anak. Tapi dari itu saya ketika membaca ya banyak aspek-aspek yang membuat pikiran saya, imajinasi saya itu jadi takut, terus banyak pelajaran di sana yang sekalipun ekstrim gitu. Sebelum saya itu mengenal bacaan-bacaan yang sangat variatif sekarang ini. Saya pikir kendalanya itu pelaku sama sasaran. Sampainya ini kan penulis ya. penulis. Mengapa penulis sastra anak di Bangkalan ini? Karena sebenarnya menulis sastra anak itu memang lebih sulit daripada menulis sastra dewasa. Jam Sumil sastra dewasa referensi banyak. Neng 18 plus. Apa boleh film dewasa? Oh ini 18 plus. Yang menarik kemudian dari Sambil juga tadi, sebenarnya buku di sekolah, buku anak di sekolah banyak, tetapi tidak tersentuh karena sekolah lebih berfokus pada mata pelajaran. Hanya saja yang mungkin perlu saya tanyakan, banyak itu kualitasnya seperti apa? Karena begini, buku-buku anak yang bagus-bagus dengan kualitas gambar seperti yang dikatakan Ki Suryo itu memang mahal-mahal dan sejauh ini saya tidak menemukan di perpustakaan sekolah, kecuali memang buku proyek pemerintah yang saya tidak tahu. Kebanyakan hitam putih, gambar ilustrasinya juga boleh dikatakan pas-pasan. Barangkali itu juga mungkin yang ini kan ada dua kontras ya. Kata Salman tadi hibah buku untuk komunitas literasi, kesulitan buku lah. Sementara di satu sisi Semil mengatakan buku berlimpah tapi tidak dimanfaatkan. atau jangan-jangan proyek. Saya tidak tahu buku seperti apa yang dibicarakan Semil di sekolah itu. Tapi memang untuk buku anak barangkali karena memang lebih mahal. Kalau buku yang bagus-bagus, saya memiliki beberapa buku untuk bacaan anak yang rata-rata harga per bukunya memang di atas 100.000. Betul. Dan itu yang barangkali juga menjadi kendala. Sebenarnya kalau kita ke toko buku, lebih banyak buku untuk bukan lebih banyak ya, tapi sangat banyak buku untuk anak. Tapi memang ya itu, karena biasanya menggunakan hardcover, full color, sehingga harganya memang itu yang, nah itu salah satu alasan kenapa kemudian Mas Ada, Pak Buyung membuat yang tidak sebagus itu, karena memang kalau membuat dengan format seperti itu ya harga jualnya pasti tidak terjangkau dan ongkos produksinya juga mengeh. Makanya Sebenarnya ada sponsorship itu. Kalau enggak jadi. Iya. Tapi menurut saya barangkali yang perlu kita persoalkan bukan sebatas bagaimana memproduksi buku, tapi menumbuhkan
minat baca terhadap anak. Kemudian saya rasa dunia sastra anak itu tidak mutlak hanya terbatas pada buku, karena dongeng itu juga bagian dari sastra anak. Dan pegiat literasi harus kreatif di bidang itu, artinya tidak harus bergantung pada adanya buku atau tidak, mungkin harus dibuat bentuk-bentuk yang mungkin untuk Salman yang bergerak di situ, entah diselingi dengan mendatangkan dongeng atau apa yang bisa kemudian memberi stimulasi terhadap anak. Itu umpan lambung. Selanjutnya ke bagian Antara di satu sisi sekolah itu punya hibah buku dari pemerintah itu sangat banyak hingga terbengkalai, sementara di satu sisi suatu komunitas itu kesulitan hibah buku. Mungkin perbedaannya adalah ketika kita berbicara tentang perpustakaan sekolah, itu kembali lagi kepada proyek, benar kata Pak Rus tadi, kembali lagi pada proyek. Sementara di komunitas itu yang mereka baca pertama adalah gerak dari komunitas itu sendiri dan harus mengajukan proposal. Mungkin di situ. Dan trik saya ketika berbicara tentang hibah buku, saya masuk ke sekolah-sekolah untuk meminta satu sampel buku saja dari 100 buku. Saya kadang kan dari pemerintah itu satu judul ada 6 buku. Jadi saya minta satu buat di perpustakaan saya sendiri. Jadi pamitnya ke kepala sekolah minta satu buku. Mungkin triknya dari saya seperti itu. Nah, untuk permasalahan bergerak di dunia anak, insya Allah rencana ke depan mungkin ada gerakan dari teman-teman di rumah. Alhamdulillah sekarang dari 2 orang nambah 1 orang lagi, jadi 3 anggota di rumah literasi di kampung saya. Ya memang kembali lagi SDM yang kurang, terus bagaimana kita memberikan trik kepada anak biar agar mereka itu tertarik dengan literasi itu sendiri, entah itu dari dongeng, entah itu dari lukis atau sebagainya. Mungkin itu tambahan dari saya. Mungkin mulai dari Pak Amri terus jalan ke Mas Joko atau Mas Alim. main video kok ya, Nek? Gue langsung aja. Kalau video kok ya. Acil udah dapat video. Udah pada kok aja. Oh iya. Boros. No komentar kok di. Saya sebenarnya nggak bisa komentar kalau urusan sastra anak ini. Sastra anak itu menurut saya memang kendala yang paling besar masalah literasi Indonesia. Jangan harap anak SMA senang baca kalau waktu anak-anak tidak suka baca, akan sulit itu. Jadi masalah terbesarnya menurut saya ya membaca. Anak-anak itu malas membaca ya banyak, sebenarnya kompleks. Kalau kita berpikir hanya SD yang disalahkan, sebenarnya kesalahan utamanya itu di TK. TK. Karena anak-anak waktu TK itu yang seharusnya tidak perlu membaca dipaksa membaca. Dari situlah itu juga relevan dengan masa kecil saya. Saya kelas 4 itu suka dengan buku hibah pemerintah yang ada tulisannya milik negara, ya. tidak untuk diperdagangkan. Nah itu yang sangat saya suka. Dan Pak Rus mungkin punya referensi, tapi referensi Pak Rus tadi agak salah juga. Karena buku-buku sekarang juga berwarna. Buku-buku di SMP, SD itu tebel-tebel bagus-bagus. Cuma memang ya itu masalahnya.
game itu lebih bagus. Gimana itu lebih bagus sebenarnya. Itu komersial itu. Sebenarnya kalau bicara buku anak yang ada di sekolah, bagus-bagus, berwarna, mahal-mahal, dan kadang-kadang buku-buku dari Gramedia itu masuk ke sekolah. Tapi ya itu kembali lagi pada minat baca. Saya saja itu memang itulah yang membuat saya bisa sampai seperti sekarang itu sebenarnya memang buku pemerintah yang tidak diperdagangkan itu. Bahkan saya pernah saking sukanya baca dan saya tidak punya uang. Jadi kalau teman-teman saya buat mercon itu, buku-buku yang bagus yang bisa saya baca itu saya minta. Jadi sisa mercon itu saya minta. Jadi saya iya, itu saya dulu. Riwayat buku itu memang teman-teman mencuri dari sekolah. Itu abang-abang lemah. Jadi sebagian ilmu saya itu haram gitu. Ya kan Spanyol. Iya. Separuhnya. Benar. Memang nyolong karena buku itu menumpuk di perpustakaan sekolah, lubung ambung abang sabang kapitan belum lo manfaat aku berpeletu. Nah, berkaitan dengan pernyataan Suryo misalnya, kekurangan dari buku anak di kita itu yang kemarin dibuat sadar itu bukan hanya di cerita saja, tapi kurangnya fantasi dan tutorial. Biasanya buku-buku lama itu, zaman-zamannya Pak Harto dulu, itu ada tutorial juga. Artinya di cerita itu disisipkan cara menanam jagung, cara membuat steak batang, gitu, steak batangnya singkong misalnya. Nah, ini sekarang nggak ada. Sekarang itu tidak ada, dan itulah yang mungkin yang menyebabkan anak-anak juga fantasinya terlalu tinggi pada aspek-aspek futuristik yang sebenarnya orang-orang seperti kita yang orang-orang desa ini tidak menjangkau itu. Kita seharusnya memang futuristik tapi di dunia pertanian atau dunia lain. Ya lebih ke situ. Jangan sampai kita itu terlalu tinggi, ujung-ujungnya nggak bisa nyambung juga. Jadi temanya itu memang saya lihat buku-buku di mana, di Gramedia, Uranus apa itu, kadang-kadang saya menemani anak saya itu beli buku. Memang kadang-kadang nggak relevan dengan alam saya waktu kecil dan menurut saya memang kejauhan kadang-kadang. Ya itulah mungkin. Saya nggak bisa komentar apakah buku di sini itu jelek atau bagaimana. Kalau jelek sih saya bilang tidak, tapi kalau ada kekurangannya ya pasti ya gitu. Tentu. So far ya bagus-bagus saja lah, tinggal siapa yang mau selanjutnya. Pak Ros sebenarnya punya puisi itu anak, puisi dongeng. Cuma sayang karena terbentur oleh Japmi. Terbentur oleh tugas sekretaris prodi, jadi nggak jadi itu puisi. Jadi temu kendala. Kendalanya sudah jelas kalau harus. Bakal aja nanti. Ya itu saja, terima kasih Mas. Aduh. Jalan ya. Engkau enggak kenapa. Iya. Terima kasih masukannya Pak Muri, masukan yang sebenarnya yang luar biasa sekali dari masukan teman-teman semua. Mungkin Mas Edi. Udah Pak. selamat datang dan selamat bergabung kepada Pak Edi dan bapak-bapak yang lain. Mungkin ada tambahan dari Bang Jo, Mas Arfa atau Mas Alim. Mengapa perkembangan sastra anak di Bangkalan sangat minim kan? Memang lingkungan, karena lingkungannya kan Bangkalan. Untuk membaca kan saya rasa masih minoritas. Untuk membaca untuk Bangkalan itu minoritas. Apalagi anak-anak yang ada di pedesaan. Mereka lebih, apalagi sekarang dunia digital, mereka lebih memilih ya digital, HP dan sebagainya gitu. Kesadaran lingkungan di keluarga juga, kadang membaca itu enggak terlalu dipentingkan. Yang penting anak sudah sekolah, setelah habis itu mau main mau mana itu terserah gitu.
Dan untuk memajukan ini, saya ambil salah satu contoh teman saya di Sumeneb itu ya, untuk untuk meramaikan sastra anak, diantaranya itu ya mereka memang membangun rumah pintar. Ya memang mereka terjun ke bawah, terus memang konsepnya atau trik-trik yang digunakan di rumah pintar itu menarik menurut saya. Ada beraneka ragam permainan yang memang semuanya edukasi kan, edukasi terkait sastra anak gitu. Memang kita harus punya waktu untuk itu dan juga skill. Mungkin itu saja menurut saya. Tidak ada yang ini, tidak ada penulis-penulis yang menggeluti dunia anak, nggak ada. Mereka tidak bisa memasuk ke dunia anak karena apa? Kita tidak mendalami dulu anak itu bagaimana bahasanya. Nah, kebanyakan cerita anak itu menggunakan bahasa-bahasa dewasa. Tuh, ini yang fatal. Nah, ini yang buku yang gue itu yang saya pernah buat di kumpulan puisinya dan kumpulan cerpen Al-Hikmah. Itu bahasanya anak-anak seusia SMP. Nah, kita ini yang harus memberi ilmu tentang anak tadi. Nah, kebanyakan sekarang adalah penulis-penulis itu menggunakan pikirannya dia, tapi masuk ke anak-anak, belajar menggurui anak-anak, tapi anak-anak tidak paham betul apa maunya. Jadi benar kata Pak Muri, traumatik membaca anak itu memang lebih besar karena selain di sekolah mereka dituntut untuk harus bisa baca, di rumah pun orang tua menuntut mereka harus membaca. Saya ambil salah satu sampel yang di rumah, ada beberapa wali murid itu datang ke rumah untuk menyekolahkan anaknya, dan problemnya adalah mereka adalah kelas 4 SD. Nah, permasalahannya kenapa kelas 4 SD itu mereka masih belum bisa baca? Apakah dari guru atau dari kemampuan mereka sendiri, atau memang ini faktor-faktor lain yang mempengaruhi mereka? Seperti itu. Benar kata Mas Arfa tadi, memang lingkungan. Berbicara tentang Bangkalan, mungkin terutama di pedesaan, minat baca itu sangat minim sekali. Bila kita ukur dari persentase, mungkin mencapai 80% rata-rata anak-anak itu minat bacanya kurang. Dan pendapat dari saya ambil dari Ki Suryo, mungkin hak kita selaku, termasuk lebih ke saya selaku penggiat literasi, atau mungkin teman-teman juga ikut penggiat literasi, kita harus memang benar-benar pintar untuk memberikan trik semenarik mungkin bagaimana anak itu bisa tertarik. Kata Parus tadi, mungkin bisa lewat dongeng atau dari kesenian-kesenian lain, mungkin bisa dari seni rupa, karena imajinasi anak itu kalau di bawah umur 10 tahun lebih ke arah gambar. Jadi gambar, bagaimana gambar itu menarik, mereka tidak memperdulikan bacaan, karena setiap jam istirahat saya buka perpus, mereka itu cari buku yang bukan banyak tulisannya, tapi banyak gambarnya. Jadi setelah mereka lihat gambar, ditaruh. Mereka lihat gambar, ditaruh, berserakan. Tapi guru-guru yang lain ketika mereka masuk perpus dan lihat perpus itu berantakan, malah sayangnya ada beberapa guru yang marah. Nah, nasib dari buku itu kan kalau tidak rusak adalah hilang. Nasib dari buku itu sendiri. Nah, kalau anak seusia mereka, walaupun buku dibuat mainan lompat-lompatan, mungkin bagi saya itu terserah. Itu kan mereka. Beda halnya dengan kita yang lebih menghargai buku, karena kan mereka masih belum tahu apa-apa, jadi ya saya biarkan saja. Dan masuk pada pendapat Kak Semil bilang tadi hambatan
pelaku dan sasaran. Ketika hambatan pelaku dan sasaran, memang ketika sasaran yang kita tuju itu tidak sesuai ekspektasi kita, kadang kita down. Termasuk saya sendiri. Saya buka lapak buku, kadang yang pertama datang 30 orang, minggunya lagi 20 orang, minggunya lagi 2 orang. Kadang itu membuat pelaku itu sendiri down. Mungkin ada itu saja yang dapat saya rangkum dari beberapa pendapat teman-teman tadi. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain. Kategori usia, artinya klasifikasi yang belum saya pahami antara usia dini dengan remaja. Artinya sastra anak kemudian ciptaannya seperti orang dewasa, maka mungkin masyarakat akan mengatakan, wah ini hebat, ciptaan anak-anak usia berapa, kan begitu. Artinya dikatakan anak ini di bawah 10 tahun atau di atas 10 tahun, mungkin begitu. Kalau merunut ke Islam, kalau perempuan mungkin akil baliknya berapa kamu? 12-13. Nah, mungkin di situ artinya sastra anak perkembangannya di bawah usia itu bolehlah dikatakan perkembangan sastra anak. Kalau di atas itu mungkin belum dikatakan perkembangan sastra anak. Jadi pertanyaan saya muncul kemudian klasifikasi usianya seperti apa? Kemudian yang kedua, pendapat yang saya simpulkan persoalan hobi sebenarnya. Permasalahannya tentu saja pada pendapatnya Musemil, apakah anak ini target kita sebagai pelaku atau penikmat. Di ruang pendidikan sebenarnya anak dikatakan pelaku sudah cukup mampu, tapi memang permasalahannya kalau sudah dipaksa. Artinya tugas guru misalnya harus membuat puisi, anak bisa, terlepas kita mengatakan kriteria puisinya bagus atau tidak. Begitu. Dikatakan penikmat, tidak semua perpustakaan kosong dengan usia anak. Hanya saja bagaimana anak menjadi hobi, minat menjadi hobi, apakah dia sebagai pelaku atau penikmat. Di ruang pendidikan sudah tentu anak bisa kalau dipaksa. Di ruang keluarga mungkin ada istilah dongeng sebelum tidur, mungkin seorang ayah akan memberikan dongeng. Hanya saja ranah kognisinya anak itu bagaimana membuat sastra yang bagus. Kesimpulannya pada pendapat saya, yang pertama klasifikasi usia, dan yang kedua bagaimana untuk menjadi hobi, tidak dipaksa. Begitu. Terima kasih. Jadi yang saya selamatkan adalah bagaimana saya memberikan edukasi kepada anak-anak yang masih belum liar ini pemikirannya, untuk memberikan edukasi, oh ini anggur, oh ini stroberi, oh ini bir, oh ini. Jadi yang saya lakukan adalah hanya untuk mengedukasi dan menyelamatkan pemikiran-pemikiran mereka sebelum mereka beranjak kepada fase yang liar itu sendiri. Jadi seperti itu. Nah, ketika sebelumnya saya lebih ke target SMA dan SMP, karena menurut saya mereka lebih ke dewasa. Tapi setelah saya pikir dan berkonsultasi dengan orang yang anggaplah guru saya, mon bahasa Maduranya seperti mon anak SMP di SMA kebaik apa, delok bisa epotel.
mau nak kena SD, BTK, insya Allah bisa seperti itu. Jadi kesimpulannya dari pendapat guru saya itu sendiri, jadi saya langsung beralih ke mereka yang masih duduk di sekolah dasar dan TK, mungkin itu. Dan yang kedua, apa tadi Mas Ali lupa? Penikmat. Oh, penikmat. Oh, pelaku hobi. Kalau target saya, yang saya mulai dari penikmat. Jadi ketika saya melihat anak-anak itu antusias, saya jadi punya punya kesenangan tersendiri yang tidak bisa saya gambarkan seperti itu Mas Alim. Ibaratkan ketika orang jatuh cinta melihat kekasihnya sangat senang walaupun tidak dapat apa-apa, lo beri PC, lo beri apa, saya tetap senang, yang penting mereka baca. Nah setelah berkelanjutan saya terjebak sebagai pelaku, seolah-olah itu menjadi tuntutan bagi saya. Nah tuntutan itu apa? Dari masyarakat banyak yang masuk ke saya, Melo buka boleh. Jadi saya dari penikmat itu saya terjebak jadi pelaku seperti itu. Mau nggak mau, ketika saya sudah terjun harus tenggelam sekalian. Itu pengalaman saya. Mungkin itu yang bisa saya share kepada Mas Salim. Mungkin ada tambahan lain. Kemudian ini di konteks literasi ya, betul apa kata teman-teman bahwa mulai dari harga kemudian bentuk penulisannya, ternyata saya sendiri dan anak saya juga lebih memilih buku-buku di lampu merah yang juga mungkin bukan apakah itu komersil atau bagaimana juga kan. Iya, justru memang kalau kita sasarannya ke anak agar anak itu menjadi hobi, kita harus tahu seperti apa tujuan anak ingin membaca dalam bentuk kepenulisannya atau model buku bacaannya seperti apa. Memang itu harus dipikirkan oleh kita kalau ingin kita menciptakan buku anak. Dan kalau ada yang berpendapat bahwa hanya anak SD yang perlu bacaan, saya tidak setuju. Karena dulu saya gara-gara tidak punya objek bacaan, saya belinya di pasar Minggu Ahad. Saya beli malah karena di situ novelnya novel-novel remaja agak atas itu, Freddy S. Wirawi. Karena yang ada cuma itu. Jadi karena saya tidak bisa ke Surabaya, saya orang desa, ya saya beli itu. Harganya saya masih ingat dulu 3.000. Sekarang sekitar 20-an. Saya gara-gara tidak punya bacaan itu ya beli di Ahadan itu, pasar Minggu itu. Lain kamus-kamus yang tulisannya kamus 1 miliar gitu. Jadi saya sedang beli buku-buku yang seperti itu gara-gara tadi pembatasan. Dan ketika saya lihat kenapa segmentasi ini juga samar gitu. Anak saya yang SMP pun kadang-kadang baca bukunya anak TK. Buku yang tebel-tebel itu yang kertasnya pakai karton itu. Cerita tentang Nabi sangat singkat memang, tapi dia baca karena tidak ada lagi di rumah gitu yang dia suka. Sedangkan novel itu anak sulit karena terlalu panjang gitu, anak itu bosan. Jadi kemarin saya mengantar anak juga SMP dia, tapi usianya masih kelas 1 kira-kira. Meskipun dia kelas 2 tapi karena lebih awal 1 tahun, itu malah beli komik. Komiknya anak SD. Jadi kalau segmentasi seperti ini ya menurut saya ya hati-hati juga. Terus misalnya anak SD, tetapi ketika dia baca di anak SMP tidak masalah ketika itu novel-novel remaja Islam gitu. Karena sudah dibatasi di situ. Kadang-kadang ya segmentasi seperti ini relatif. Relatif. Jadi segmentasi itu juga
tidak kaku ya, tidak Kayak kaku. aku geli. Katanya Mas Halim 12 13 memang iya. Jadi 12 ke bawah itu sastra anak, 12 sampai 21 itu sastra remaja, 21 sampai sekitar 35 itu Dewasa. sastra dewasa awal. Biasanya agak-agak vulgar biasanya sastra-sastra gitu. Kalau yang atas itu biasa mainstream. Mainstream itu biasanya usia 45 karena sudah mulai tidak tertarik dengan sesuatu yang berbau vulgar gitu. Jadi seperti itu segmentasinya yang saya tahu. Entah akan berubah lagi, saya nggak paham. Kalau pop tidak pop itu sekarang sudah nggak ada. Jadi nggak ada mainstream, pop, mediocre itu sudah nggak ada sekarang. Sudah nggak usung gitu. Itu tahun 70-an, 80-an masih. Kalau sekarang sudah. Jadi kadang-kadang yang katanya mainstream seperti Ayu Utami malah vulgar dan porno misalnya. Ya, bergantung pelaku literasi itu apakah itu akan diberikan ke anak, ya silahkan gitu aja. Dan pertimbangannya yang tahu. Sebab buku yang diminta baca ke anak itu pasti sudah dibaca dulu kan gitu. Nanti tahu eksesnya. Saya pikir itu. Yang penting dibaca. Cuma saya tertarik terkait sastra anak di Bangkalan. Kenapa? Saya juga tahu bahwasanya literasi anak itu sangat minim dan kebanyakan dari anak itu sekarang malah memilih gadget seperti itu. Nah, cuman saya di sini tertarik kepada Naila. Saya ingin tahu dari pendapat teman-teman kenapa seusia Naila ini sudah mau menulis dan bagaimana dari isi pikir Naila itu yang dituangkan dalam buku tersebut. Ini bapaknya. Dari situ kan kita bisa tahu bahwasanya apa yang dibutuhkan Naila atau apa yang dibutuhkan anak seusia Naila seperti itu. Mungkin cuma itu sih. Biar syuting TV Bang langsung. Selfie. Kalau dulu ya memang setiap saat ya jangan memang kita diskusi itu setiap minggu, bahkan agenda-agenda diskusi hariannya itu bisa setiap jam pasti ada diskusi. Dan anak saya selalu nongkrong karena pada masa itu usia menirunya memang tinggi, ya usia penasarannya tinggi. Jadi itu Mbak ya Bayu apa yang terjadi di anak saya. Nah sekarang tidak bisa nulis, saya memang tidak bisa paksa karena dulu saya memang tidak nyuruh begitu. Saya tidak nyuruh, sekarang pun saya tidak nyuruh, tapi kita tidak punya lingkungan seperti yang dulu lagi. Dan itu yang membuat saya tidak bisa menulis sampai hari ini. Kecuali menulis di HP. Nah itu. Kemudian mungkin sama dengan kasus kemarin ketika Pak Mukri menerbitkan cerpen, nah, anaknya yang kedua, yang perempuan, itu juga terdorong. Ya, Papa Mukri dukung kok nulis satu cerita, saya baca, sebenarnya tulisannya bagus untuk usia anak. Cuma ya sudah satu cerita itu sepertinya yang ditunjukkan ke saya. Dan sepertinya tidak lanjut ya. Tidak. Karena memang impulsif. Ya. Dia senang apa ya sudah. Cuma masih di kreativitas di psikomotorik juga. Jadi tidak kognitif. Jadi jawaban Mas Helmi sangat Bergelut di dalam sastra anak yang katanya bergelut, cuman saya rasa zaman ini perlu diseriusi lagi. Kalau saya lihat artikelnya saja sama apa yang pernah ia lakukan, apa yang pernah ia lewati di bagaimana Anda menggelar buku untuk anak itu sepertinya tidak ada di sini. Kalau Anda berbicara di sini menurut beberapa pengamat sastra pergerakan sastra anak masih terbilang ini Anda seharusnya berbicara sesuai data yang pengalaman Anda. Bagaimana 80% dapat dari mana gitu kan? Sepertinya ini jangka panjang gitu Mas Salman. Kalau karena 30-20 pas langsung down, nih jangan-jangan ini Mas Salman nggak serius. Kita mengajak anak untuk baca, Sepertinya juga harus dibuka donasi ya. Jadi gini Mas Salman, kalau tadi jangan-jangan Mas Salman juga berapa persen sehari membaca? Itu yang jadi pertanyaan saya. Karena secara definitif sastra anak pun di sini
sebenarnya ada referensi sastra anak yang misalkan secara teoritis dari Burhan, ya salah satunya dari Burhan itu yang tidak saya temukan. Karena apa? Di sini definisinya sastra anak adalah hal-hal yang menceritakan tentang kehidupan anak. Tadi sudah dimunculkan sama Pak Mufri bahwasanya ada fantasi, itu yang paling penting yang pernah juga saya saya dapatkan ketika saya usia anak gitu masalah. Karena berbeda-beda pengalaman seperti Pak Ruzeki dan Pak Mufri. Konsumsi saya sejak kecil itu kalau berbicara bacaan, saya nggak berbicara sastra anak karena definisinya di sini masih kabur saya. Apakah komik itu masuk ke sastra anak atau bagaimana? Entah bagaimana Mas Salman mendalami itu gitu. Kalau memang itu adalah sastra anak, dari kecil mungkin saya sudah ada koleksi buku-buku dulu kalau dijual abang-abang di depan SD itu buku horor biasanya cerita Wewe Gombel, anak yang dicuri atau gimana, itu saya koleksi itu dulu masih Anak saya itu beli itu banyak di rumah. kenapa saya beli bukan karena disuruh guru, karena apa, ada fantasi di sana. Itu bukan hanya tentang sekilas kehidupan yang kalau di sini Mas Salman saya rasa motifnya apa Mas Salman ini, tujuannya apa. Kalau hanya untuk pembentuk moral, jangan-jangan produk-produk luar bukan ke sana. Seperti kita hanya kenal Mickey Mouse, Doraemon atau hanya tokoh-tokoh itu. Produk kita apa di sini? Tadi Ki Suryo Upin Ipin. Kalau memang sampai memang serius di sana, paling enggak sampai juga berusaha membuat branding itu sendiri. Setidaknya gitu kan harus paham bahwasannya masa anak-anak itu adalah dunia bermain. Jadi jadi nggak ada salahnya misalnya tadi seakan-akan menyalahkan guru yang marah-marah itu wajar, mungkin gajinya masih honorer atau bagaimana. Tidak masalah, saya tidak menyalahkan guru. Jujur saya tidak bisa menyalahkan guru ketika anak tidak bisa baca gini bacaan padahal banyak di sana. Saya tidak menyalahkan guru karena saya paham guru itu juga punya anak yang juga ingin anaknya juga baik gitu. Itu masalah. Ya, jadi iya yang saya tanyakan juga di sini kan ada dua nilai dimunculkan. Sastra anak yang nulis bapak-bapak. Kalau sastra buat anak bapak-bapak juga. Itu yang saya masih kenapa datanya Mas Salman itu cuma muncul di karyanya di ML, padahal Mas Salman itu tidak terlalu banyak masuk di sana. Kenapa dia bingung? Padahal dia punya data di lapangan gitu. Itu yang belum sampean munculkan. Apakah sampai di sana datang menggelar buku, bikin info, diposting selesai? Apakah nggak ada motif lain gitu? Kan sekarang udah zamannya kayak gitu. Data, Imaginary. Cuman dimunculkan aja di sana, nggak tahu mau apa. Yang penting saya jelas ya. Bergelut di sastra anak, tapi tujuannya ada gitu. Yang jadi pertanyaan saya juga Ada tujuannya tadi, tujuan secara moral itu apakah memang ini bisa membentuk moral gitu? Pertanyaan saya itu. Udah malu nongku ya dia. Itu. Jangan panas. Seperti studio Marvel itu menerbitkan Spider-Man yang juga bisa dikonsumsi anak, dikonsumsi bapak-bapak juga bisa gitu. Komik-komik seperti itu. Cuma kita tidak punya hal-hal semacam itu. Seperti SpongeBob juga. Kontennya itu bukan hanya hal yang biasa kita pahami. Saya lihat SpongeBob juga menarik gitu. Bagaimana anak-anak mengerti ceritanya tentang tema hari kebalikan. Gimana hari kebalikan ini? Ada hari kebalikan kan di sana, ceritanya itu aneh memang gitu. Bagaimana anak-anak bisa ngerti? Juga film-film seperti Naruto, kontennya itu konten dewasa, ada politiknya juga gitu. Nah itu Mas Salman sebenarnya yang mungkin sampai butuh sesuatu yang memang bukan hanya menggelar buku anak-anak baca selesai gitu. Ada juga yang menggelar juga berperan seperti tadi Naila. Sebenarnya bukan Naila aja, saya juga saksi di sana Mbak, bahwasanya iklim itu penting. Jadi memang si anak itu ikut-ikutan.
Bahkan anak perempuan, anak pertamanya juga saya juga saksi. Ketika dia di masa remaja jatuh cinta, dia nulis, dikasihkan ke saya, PM mas, rekam, dia nulis, jujur nulis dia mbak. Tapi dia malu, nggak sama kayak adiknya ya, dikasihkan ke ayahnya. Dia nulis niru ayahnya sepasang mata ayu, diambil sedikit demi sedikit itu dikasihkan ke saya, direkam jadikan lagu, di syuting. Kenapa? Ikut-ikutan. Waktu itu memang Festival Puisi Bangkalan 2 memang sangat produktif teman-teman di situ, bukan hanya menulis saja, juga diproduksi menjadi lagu gitu. Itu yang juga iklim yang perlu dibangun itu memang gimana ya? Kalau saya sih sangat sinis sekali untuk membangun ini bersama, karena tujuannya nggak jelas. Untuk diri sendiri saya harus lebih banyak baca gitu. Untuk diri saya sendiri, ngapain saya anaknya orang gitu. Kalau Anaknya orang. Salman mulia kok. Salman ini mulia. enggak Donasi deh ya. Iya, karena pembicaraan tadi tidak ada donasi buku, bukan di itu ya. Saya sangat tidak setuju sekali ketika berbicara minim gitu. Data sampai punya data seperti apa gitu. Padahal saya, pengalaman saya pribadi, adik saya tiba-tiba beli buku segini buat anaknya, banyak itu hardcover. Terus di ponakan saya juga beli buku hardcover segini, itu nggak dibaca. Bukan nggak dibaca, malah tiap hari saya mau tidur ibunya yang membacakan untuk anaknya. Kalau ibunya tidak membacakan untuk anaknya, kreativitas kita bagaimana di hadapan dunia digital? Apa? Ada sensor, bolpen, dia bicara sendiri, miau misalkan, mama, gitu. Saya makan gitu, itu. Jadi sejauh mana memahami dunia digital agak tidak masalah sih sebenarnya. Game itu bagi saya tidak masalah. Anak-anak itu ya game mas. Saya aja harus baca mitologi Yunani untuk paham. Ada Zeus atau dia paham dari mana? Padahal ini yang ada di mitologi Yunani gitu. Dia nama-nama itu dimunculkan di game itu. Mitologi. Akhirnya hari yang teaser. buatlah game, buatlah sesuatu yang bermain untuk anak, barangkali ke sana gitu, nggak sama. Perlu diseriusi saja. Kalau tadi malam saya menunggu judul, belum dengar saya ngaco. Dari sini, jangan-jangan ini jangan-jangan ini nggak serius ini gitu. Cuman bagus Mas Salman. Cuma keseriusannya itu yang apa? Kalau betul-betul diseriusi, bahkan sampai juga bisa bikin Marvel Studio. Amin. Tanggapan ini sebenarnya saya dapat dari Bimtek kemarin, memang benar itu suatu tamparan buat saya, terutama dari masukan dari Pak Heru. Pak Heru itu penggiat literasi yang ada di Purwokerto. Beliau memang benar-benar serius dalam menggeluti dunia anak itu sendiri. Ketika beliau bilang jangan hanya menggelar buku, jangan hanya korbadah nak-anak terus kalian senang, jangan seperti itu. Tapi mulailah dari diri sendiri dulu, bagaimana diri sendiri itu serius menggeluti dunia literasi itu sendiri. Nah pertanyaan Mas Jo, jangan-jangan Mas Salman ini tidak serius? Saya bukannya tidak serius, tapi saya lebih ke arah pesimisme pertama, karena terus terang gerakan saya ini pertama saya ingin menghidupkan remaja-remaja yang ada di kampung, belum lebih ke anaknya itu sendiri. Nah setelah itu kembali tadi tanggapan Mas Salim, saya memang sudah dari penikmat jadi pelaku, terjebak di situ. Nah setelah pulang dari Bimtek itu sendiri, saya baru sadar, oh ternyata memang saya masih belum serius dalam menggeluti apa yang saya lakukan selama ini. Seperti itu. Mungkin saya sangat setuju dengan pendapat Mas Jo, dan saya sangat berterima kasih karena Mas Jo sudah mengingatkan saya. Sastra buat anak. Mungkin kalau sastra buat anak masih proses. Mungkin itu Mas Jo. Saya bukannya tidak serius, tapi mungkin lebih terpecah belah dengan kegiatan-kegiatan lain
kalau berbicara tentang keseriusan, alhamdulillah sekarang kalau kemarin itu masih keseriusan saya masih 10%, harus saya akui memang 10%. Alhamdulillah sekarang saya ada teman yang bisa mendampingi saya untuk lebih serius ke arah sana, mungkin lebih meningkat ke 50% walaupun belum mencapai 60%. Amin. Buat anak tetap 100%. Mulai. Nah, teman-teman semua, banyak pendapat-pendapat dari teman-teman yang sangat luar biasa dan itu menjadi masukan buat saya. Sengaja saya catat buat reminder buat saya. Terus terang dari dulu saya tidak pernah mencatat apa yang setiap kegiatan itu. Nah, mulai sekarang saya membiasakan diri untuk mencatat, oh ini masukan, jadi bahan evaluasi buat diri saya sendiri. Mungkin cukup sekian acara Mancing Sastra pada malam hari ini. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.